Nama saya Siti Khadijah, NIM 18220031, Program Studi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sasipati Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tentang graph problem. Graph adalah sekelompok simpul-simpul atau nodes atau vertices V dan sekelompok sisi atau edges I yang menghubungkan sepasang simpul atau biasa juga sebagai himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge atau arcs. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik atau melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis atau melambangkan sisi. Istilah. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan pada suatu graf. 1. Vertex atau simpul atau nodes. Sebuah graf dibentuk dari kumpulan titik-titik yang dihubungkan dengan garis-garis. Titik-titik tersebut disebut vertex. 2. Edge atau busur merupakan garis penghubung antara dua vertex. 3. Adjacent atau bertetangga. Pada graf tak berarah indirected graph, dua buah vertex atau vertex disebut adjacent jika ada edge yang menghubungkan dua buah vertex. Sedangkan pada graf berarah directed graph, sebuah vertex A disebut adjacent dengan vertex B jika ada vertex dari B ke A. 4. Weight. Apabila setiap edge mempunyai sebuah nilai atau dapat berupa jarak, waktu, atau biaya yang menyatakan hubungan antara kedua buah vertex, maka edge tersebut dikatakan memiliki bobot. Graf yang memiliki bobot dapat disebut sebagai graf berbobot atau weighted graph. 5. Path atau lintasan. Path adalah serangkaian vertex yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari vertex satu ke vertex berikutnya. 6. Direct atau arah merupakan arah suatu graf. Pada graf berarah atau directed graph atau di graph, urutan vertex memiliki arti. Contoh implementasi graph pada struktur data. 1. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Salah satu contoh graf tak berarah di mana sisi-sisi yang menghubungkan antar simpul dalam graf tersebut tidak memiliki orientasi arah. 2. Graf berarah atau directed graph. Graf yang setiap sisinya memiliki orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Sisi berarah dalam graf ini dapat dinamakan sebagai busur atau arc. Lain halnya dengan graf tak berarah. Urutan pasangan simpul di sini sangat diperhatikan karena dapat menyatakan hal yang berbeda. Contoh dari graf berarah yang memiliki sisi-sisi dengan orientasi arah atau busur. Digraph atau undigraph. Graf berarah atau directed graph atau digraph jika sisi-sisi pada graf, misalnya X, Y, hanya berlaku pada arah-arah tertentu saja, yaitu dari X ke Y tapi tidak dari Y ke X. Vertex X disebut origin dan vertex Y disebut terminus dari sisi tersebut. Secara grafis, maka penggambaran arah sisi-sisi di graf dinyatakan dengan anak panah yang mengarah ke vertex terminus. Secara notasional, sisi graf berarah ditulis sebagai vektor dengan X, Y. Graf tak berarah atau undirected graph atau undigraph. Setiap sisi X, Y berlaku pada kedua arah, baik X ke Y maupun Y ke X. Secara grafis, sisi pada undigraph tidak memiliki mata panah dan secara notasional menggunakan kurung kurawal. Dalam masalah-masalah graf, undigraph bisa dipandang sebagai suatu digraph dengan mengganti setiap sisi tak berarah dengan dua sisi untuk masing-masing arah yang berlawanan. Selain itu, berdasarkan definisi ini, maka struktur data linear maupun hierarkis adalah juga graf. Node-node pada struktur linear ataupun hierarkis adalah vertex-vertex dalam pengertian graf dengan sisi-sisinya menyusun node-node tersebut secara linear atau hierarkis. Sementara kita telah ketahui bahwa struktur data linear adalah juga tree dengan pencabangan pada setiap node hanya satu atau tidak ada. Linear one-way linked list adalah digraph. Linear two-way linked list bisa disebut undigraph. Aspek algoritmis. Walau secara konseptual struktur linear adalah subset dari tree dan demikian pula tree adalah subset dari graph, dalam aplikasinya perlu dibedakan cara penanganannya struktur-struktur tersebut untuk mencapai efisiensi algoritmis.
Algoritma untuk graf secara umum terlalu mahal apabila digunakan pada struktur hierarkis atau tree. Apabila pada struktur linear, jadi apabila masalah yang dihadapi pada dasarnya hanya merupakan masalah dengan struktur data hierarkis saja, maka cukuplah kita menggunakan representasi dan algoritma tree. Konektivitas pada Andigraph. Adjacency adalah dua vertex X dan Y yang berlainan disebut berhubungan langsung atau adjacent jika terdapat sisi X, Y dalam E. Path adalah sederetan vertex yang mana setiap vertex adjacent dengan vertex yang tepat berada di sebelahnya. Panjang dari path adalah jumlah sisi yang dilalui path. Siklus adalah suatu path dengan panjang lebih dari satu yang dimulai dan berakhir pada suatu vertex yang sama. Siklus sederhana adalah dalam Andigraph siklus yang terbentuk pada 3 atau lebih vertex yang berlainan yang mana tidak ada vertex yang dikunjungi lebih dari satu kali kecuali vertex awal atau akhir. Dua vertex X dan Y yang berbeda dalam suatu Andigraph disebut berkoneksi atau connected apabila jika terdapat path yang menghubungkannya. Himpunan bagian vertex S disebut terkoneksi atau connected apabila dari setiap vertex X dalam S terdapat path ke setiap vertex Y bukan X dalam S. Suatu komponen terkoneksi atau connected komponen adalah subgraph bagian dari graph yang berisikan satu himpunan bagian vertex yang terkoneksi. Suatu Andigraph dapat terbagi atas beberapa komponen yang terkoneksi. Jika terdapat lebih dari satu komponen terkoneksi, maka tidak terdapat path dari suatu vertex dalam suatu komponen vertex di komponen lainnya. Pohon bebas atau free tree. Suatu Andigraph yang hanya terdapat satu komponen terkoneksi serta tidak memiliki siklus sederhana. Konektivitas pada digraph. Terminologi di atas berlaku juga pada digraph kecuali dalam digraph harus dikaitkan dengan arah tertentu karena pada arah yang sebaliknya belum tentu terdefinisi. Adjacency ke atau dari. Jika terdapat sisi X, Y, maka dalam digraph dikatakan bahwa X adjacent ke Y atau Y adjacent dari X. Demikian pula jika terdapat path dari X ke Y, maka belum tentu ada path dari Y ke X. Jadi dalam digraph keterkoneksian didefinisikan lebih lanjut lagi sebagai berikut. 1. Terkoneksi dengan kuat. Himpunan bagian vertex S dikatakan terkoneksi dengan kuat atau strongly connected. Bila setiap pasangan vertex berbeda X dan Y dalam S, X berkoneksi dengan Y dan Y berkoneksi dengan X, atau di PL ada path dari X ke Y dan sebaliknya dari Y ke X. 2. Terkoneksi dengan lemah. Himpunan bagian vertex S dikatakan terkoneksi dengan lemah atau weakly connected. Bila setiap pasangan vertex berbeda X dan Y dalam S, salah satu X berkoneksi dengan Y atau Y berkoneksi dengan X dan tidak kebalikan arahnya, atau DPL hanya terdefinisi satu path dari X ke Y atau sebaliknya dari Y ke X. Degree dari suatu vertex X dalam Andigraph adalah jumlah sisi di mana di salah satu ujungnya terdapat X. Degree dari suatu vertex X dalam digraph adalah jumlah dari predesesor X. Degree dari suatu vertex X dalam digraph adalah jumlah dari suksesor X. Graph berbobot atau weighted graph. Apabila sisi-sisi pada graph disertai juga dengan suatu atau beberapa harga yang menyatakan secara unik kondisi keterhubungan tersebut, maka graph tersebut disebut graph berbobot. Biasanya dalam masalah-masalah graph bobot tersebut merupakan biaya dari keterhubungan YPS. Pengertian biaya ini menggeneralisasikan banyak aspek. Biaya ekonomis dari proses atau aktivitas, jarak geografis atau tempuh, waktu tempuh, tingkat kesulitan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa masalah lain bisa juga bobot tersebut memiliki pengertian laba yang berarti kebalikan dari biaya di atas. Dalam pembahasan algoritma graph nanti pengertian bobot akan menggunakan pengertian biaya sehingga apabila diaplikasikan pada masalah yang berpengertian laba maka kuantitas terkait adalah kebalikannya. Misalnya mencari jarak tempuh minimum digantikan dengan mencari laba maksimum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.